Shalom para hamba Tuhan, senang berjumpa lagi. Hari ini kita sudah sampai pada 2 Raja-Raja pasal 1-3. Renungan kali ini saya beri tema semua perkara ringan di mata Tuhan. Marilah kita pelajari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-27. Saya akan bacakan pasal 3 ayat 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara, untuk hewan yang mengikuti mereka. Dalam bacaan ayat di atas, ketiga raja yaitu Raja Israel, Yoram, Raja Yehuda, Yosafat, dan Raja Edom mengadakan perjalanan jauh selama 7 hari untuk mencari air. Padahal mereka hendak berperang melawan Moab. Namun di tengah perjalanan mereka kehabisan air, sehingga semua orang yang turut bersamanya, termasuk tentara dan hewan yang mengikutinya, kehausan luar biasa. Jadi kita membaca mereka menghadapi masalah besar tentang tidak adanya air bagi tentara maupun hewan, padahal mereka akan berperang. Nah, seperti kita ketahui, air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang sangat mendasar. Tubuh manusia 90% terdiri dari air. Jika kekurangan air atau dehidrasi bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, biasanya kita harus minum air sebanyak 2,6 liter sehari, sekitar 10 cangkir bagi pria dewasa dan 2,1 liter, sekitar 8 cangkir untuk perempuan dewasa. Di Timur Tengah, di mana air sangat minim, wajarlah bila dalam Alkitab, air khususnya dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, air menjadi kebutuhan yang menonjol dan penting. Air merupakan sumber hidup dan juga senantiasa memberikan kehidupan bagi kita. Kembali lagi ke ayat yang kita baca tadi. Dalam kesulitan, raja-raja tersebut menemui Nabi Elisa atas saran dari pegawai Raja Israel untuk meminta petunjuk Tuhan. Semula Elisa menolak, tapi karena di situ ada Raja Yosafat, Raja Yehuda, akhirnya Elisa mau juga mengabulkan permintaan mereka. Nabi Elisa memerintahkan memanggil pemetik kecapi, seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Memainkan alat musik atau kecapi bagi Tuhan, berbicara tentang pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Ketika pujian-pujian berkumandang, hati Tuhan disenangkan dan hadiratnya turun melawat umatnya. Ketika hadirat Tuhan meliputi Elisa, sementara kecapi dimainkan, Tuhan menyatakan kehendak dan mujizatnya. Beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ayat 16. Meskipun secara kasat mata kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Bahkan mereka mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan. Ayat 17-18 dikatakan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Dan apa yang terjadi kemudian? Di dalam ayat 20 dikatakan, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ajaib bukan? Negeri yang tadinya kering, melalui kuasa Tuhan berubah menjadi berlimpah dengan air. Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan yang kekasih, pergumulan berat apa yang sedang kita hadapi? Ekonomi keluarga kering atau gersang? Sakit penyakit kita divonis tidak mungkin sembuh? Atau masalah-masalah berat lain yang secara manusia tidak ada jalan keluar? Yesus yang adalah air sumber hidup, yang senantiasa memberikan kehidupan, dengan segala kebaikan pada kita, Dia memberikan kita hidup, kesehatan, keluarga, sahabat, dan berkat lainnya. Dia memberikan kepada kita makanan yang cukup dan pekerjaan serta banyak lagi. Oleh karena itu, janganlah cepat putus asa.
Angkatlah suara dan pujilah Tuhan. Undang hadiratnya memenuhi hidup kita. Percayalah, saat Tuhan bertindak, tiada perkara yang terlalu sukar baginya. Di matanya semua perkara adalah ringan, karena Dia maha sanggup. Percayalah, mujizat Tuhan masih terjadi. Yeremia pasal 32 ayat 27 dikatakan, Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita, dan kita jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin.